Bapak Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Beliau terkenal dengan gaya berpidatonya yang berapi-api, sangat membakar semangat para pemuda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati adalah ibu negara pertama dari Presiden Soekarno yang juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka. Ibu Fatmawati lahir pada tanggal 5 Februari 1923 di Bengkulu. Masih ingatkah kalian sebuah momen penting sebelum kemerdekaan saat di mana Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan tangannya untuk dikibarkan di saat proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur Nomor 5 Jakarta. Soekarno dengan mantap membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dalam taraf info yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jadi, itulah teks proklamasi yang telah disampaikan oleh Presiden Soekarno. Semoga para siswa-siswi SMPN Duang Gempol dapat membakar semangat belajar mereka akan menjadi pelajar yang berkarakter, berakhlak karimah, dan menjadi pemimpin bangsa yang hebat di masa nantinya. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati adalah salah satu tokoh perjuangan yang berjuang mati-matian demi membantu negara Indonesia merdeka. Karena hal itulah yang menjadikan alasan kami memilih tokoh Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati sebagai role model pada acara fashion show kami kali ini. Kami sebagai seorang pelajar sangat bangga bisa memiliki seorang tokoh negara yang hebat seperti mereka. Mereka dari kelas 9B menampilkan dua sosok pejuang kemerdekaan yang berasal dari Maluku. Mereka adalah Kapiten Patimura dan Martha Christina. Kapiten Patimura, pejuang kemerdekaan yang berasal dari Maluku, bernama Thomas Matulesi, lahir pada 8 Juni 1783. Pada Perang Patimura 1817, Belanda sempat kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Patimura karena susunan strategi dari Kapiten Patimura. Namun pada 11 November, Patimura dan sejumlah pejuang ditangkap dan dikurung di benteng Victoria. Mereka diinterogasi oleh tentara, namun Patimura sedikit pun tidak berbicara hingga tidak banyak informasi yang didapat Belanda. Memasuki bulan Desember, Patimura melalui beberapa sidang, vonis pun dijatuhkan. Belanda sempat menawarkan kerjasama sekali lagi kepada Patimura, namun Patimura menjawab dengan suara lantang, Patimura tua boleh dihancurkan, namun Patimura muda akan tumbuh di masa depan. Martha Christina merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang lahir di desa Abubu, Bisa Laut, Maluku. Ia turut berperang melawan Belanda pada Perang Patimura 1817 saat berusia 17 tahun. Keberaniannya sangat terkenal di kalangan pejuang. Masyarakat luas bahkan musuh-musuhnya dengan menggunakan ikat kepala berwarna merah dan memegang sebuah tombak, Martha menyerang Belanda. Martha adalah satu-satunya prajurit yang tertangkap namun tidak dihukum karena usianya masih terbilang muda. Saat tertangkap, Belanda bermaksud menjadikan Martha sebagai budak perkebunan kopi di Jawa. Namun di tengah perjalanan, Martha jatuh sakit. Belanda berniat mengobati Martha, menolaknya hingga akhirnya Martha dinyatakan meninggalkan dunia. Ketika kapal menyeberangi Laut Banda, jasad Martha diluncurkan pada Laut Banda tepatnya pada 2 Januari 1818. Lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kesalahan. Alasan kami memilih dua
sosok pejuang kemerdekaan ini karena menurut kami perjuangan mereka mengesankan dan dapat memotivasi. Usia bukanlah halangan untuk berjuang meraih kemerdekaan. Dan ingatlah kawanku, bangsa yang besar itu bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawan. Merdeka! Sekian tampilan dari kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali penampilan dari kelas 9B. Beri tepuk tangan untuk kelas 9.